A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Pekan lalu kita baca teksnya Mula Sadra. Hari ini saya akan mengulang lagi, tapi dengan catatan dari saya tadi ya yang sudah saya bagikan. Nah, sambil nanti kita akan lanjutkan ya, teks yang belum kita baca ya. Eh, Kayaknya pembahasan tentang Mula Sadra ini kalau tidak malam ini ya kayaknya masih pekan depan baru akan berakhir ya. Eh, Ya nggak apa-apa, nggak. Tadinya udah mau ke siapa Surawardi, tapi rupanya teks tentang Mula Sadra atau teks dari Mula Sadra belum selesai ya. Oke, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Eh, saya akan bacakan teksnya dulu ya dari Mula Sadra ya. Jadi Mula Sadra bilang dalam kitab Al-Masyair ya, yang bilang bahwa perbuatan Allah dalam setiap sesuatu adalah melimpahkan kebaikan dan menghembuskan roh eksistensi dan kehidupan. Pernyataan yang diinspirasi oleh arash ilahi. Ini kan lalu udah kita baca pelan-pelan ya. Eksistensi mempunyai tiga tingkatan. Yang pertama adalah eksistensi, ini baiknya dibesarkan ya. Nah, gini. Eksistensi yang tidak bergantung kepada selainnya dan tidak terbatas oleh batasan tertentu. Pekan lalu saya sudah menunjukkan, saya sudah membahas bahwa ini dua ciri yang tidak boleh dilewatkan begitu saja ya. Ini ciri negatif ya. Teologi ini semacam teologi negatif ya. Bahwa eksistensi yang adalah Tuhan ini, dia tidak bergantung kepada selainnya, satu. Dua, dan dia juga tidak terbatas oleh batasan apapun. Ya. Nah, karena dua ini, bahwa dia tidak bergantung kepada selainnya, itu berarti dia tidak diakibatkan, dia tidak menjadi akibat bagi yang lain. Sedangkan yang kedua, dia tidak terbatas oleh batasan tertentu. Ini berarti bahwa ya dia itu tidak terbatas. Ya, nanti akan lebih saya jelaskan lagi. Nah, karena dua hal ini, maka dia itu pantas. Eksistensi yang pertama ini dia pantas menjadi prinsip segalanya. Artinya dia pantas menjadi sebab segalanya. Ya. Kedua, eksistensi yang bergantung kepada selainnya. Ya, yang dalam hal ini ya sudah pasti eksistensi yang pertama tadi, yaitu seperti akal, jiwa-jiwa, elemen-elemen natural, benda-benda, dan materia. Nah, di sini tidak dibilang bahwa tingkat kedua ini dia terbatas, tapi ya udah pasti ya. Karena apapun yang bergantung kepada selainnya itu ya udah pasti terbatas ya. Ketiga, wujud menyebar, yaitu wujud munbasit yang kemencakupan dan kemenyebarannya terhadap kuil-kuil entitas dan mahia tidak seperti kemencakupan natur-natur universal dan mahia-mahia rasional. Dengan kata lain, wujud munbasit ini bukan seperti konsep wujud.
gampangannya gitu. Ya, kalau konsep wujud itu apa dia masih sebagaimana yang lain ya, dia masih konsep universal. Ya, kalau konsep universal, cara berlakunya konsep ada di dalam pikiran kita kepada buku yang ada di hadapan kita, laptop kepada yang di hadapan kita ya. Itu cara berlakunya ya hampir sama dengan konsep laptop berlaku kepada laptop kita masing-masing, juga konsep buku berlaku kepada buku kita masing-masing karena sama-sama apa? Sama-sama konsep hasil abstraksi, konsep hasil perasan dari apa pikiran hasil ya pikiran kita memeras bisa dibilang melakukan abstraksi. Dulu saya pernah jelaskan udah ya abstraksi itu apa ya. Itu hasil abstraksi dari apa realitas indrawi, dari realitas yang partikular itu. Nah, tapi wujud yang menyebar ini, kata Mula Sadra, itu tidak seperti itu. Nah, dia seperti apa yang dikenali oleh para arifin, oleh para mistik ya. Mereka menamainya Sang Maha Kasih, Nafasur Rahman. Pekan lalu juga saya sudah menjelaskan apa arti simbolisme dari nafas ini. Demi mengutip firman-Nya, kasihku mencakup segala sesuatu wasiat warahmati wasiat kulla syai'. Kemudian wujud menyebar adalah yang pertama muncul di antara segala yang mungkin dari sebab pertama secara hakiki. Jadi dia adalah ciptaan yang pertama bisa dibilang. Tapi bahasanya Mula Sadra di sini as-sadirul awal. Ya. Mereka juga menamainya realitas atau kebenaran instrumen penciptaan. Ini saya tadi di jalan enggak ya. Ini penggunaan kata instrumen ini mungkin kurang pas ya. Karena ini memberikan indikasi atau mengisyaratkan seakan-akan Tuhan itu butuh instrumen untuk mencipta ya. Nah, jadi lebih tepat begini ya. Kalau terjemahan bebas sih ya maksudnya ya ini dapat ya. Cuman harfiah aja ya. Realitas atau kebenaran yang dengannya segala realitas lain diciptakan. Nah, gitu. Itu aja. Al-haqqu al-makhluqu bihi ya. Dan pekan lalu saya sudah kutipkan beberapa ayat dari Al-Qur'an bahwa ya ini inspirasinya dari apa? Dari Al-Qur'an ya. Kemudian dalam setiap sesuatu dia sesuai dengan sesuatu tersebut sehingga dia dalam akal adalah akal, dalam jiwa adalah jiwa, dalam natur adalah natur, maksudnya elemen natural ya. Dalam benda adalah benda, dalam substansi adalah substansi, dan dalam aksiden adalah aksiden. Ya. Hubungannya, hubungan wujud menyebar itu. Kemarin kayaknya kita sampai sini ya. Ya, oke. Ya, Bapak aku baca dulu ya. Hubungannya, maksudnya wujud menyebar itu dengannya, maksudnya dengan Tuhan, dengan Allah ya, Maha Luhur Dia, adalah seperti hubungan cahaya indrawi dan sinar yang mengenai benda-benda langit dan bumi. Nah, ini wujud yang munbasit tadi dengan matahari itu sendiri. Jadi kalau matahari itu sekarang kita jadikan simbol untuk Tuhan karena dia adalah sinar pada dirinya misalnya, maka sinar yang muncul dari apa dari matahari yang kemudian menyebar ke seluruh bumi ini, nah itu adalah wujud munbasit namanya. Oke. Cahaya yang menyebar, nur munbasit. Nah, gitu kira-kira. Oke, nanti kita akan balik lagi ya. Nah, dia maksudnya wujud menyebar itu bukanlah wujud afirmatif dan kopulatif. Nah, yang balik lagi, ini penegasan yang sebelumnya ya, bahwa wujud munbasit itu, wujud yang menyebar itu adalah dia realitas, bukan konsep. Ya. Bukanlah wujud afirmatif dan kopulatif yang sebagaimana konsep-konsep universal dan konsep-konsep rasional lainnya bukan objek penjadian dan pengaruh oleh si penjadi. Wujud afirmatif dan kopulatif itu maksudnya ya wujud yang jadi predikat ya. Karena yang jadi predikat udah pasti konsep kan ya. Kucing ada, itu kan terpisah, mahia dan wujud terpisah. Itu memberikan ilusi bahwa oke, seakan-akan kucing itu sudah ada duluan, baru kemudian dia terkena predikat ada gitu. Enggak, enggak. Nah, laptop ada. Nah, seakan-akan
sebelum kita bilang ada, sorry, sebelum terkena predikat, sebelum mempunyai sifat ada, seakan-akan kucing, laptop, buku itu sudah ada gitu. Nah, kalimat-kalimat begitu itu memberikan ilusi demikian. Padahal, balik lagi, seperti yang sudah pernah aku sebutkan sebelumnya ya, Sadra itu mau bilang, kalau dalam bahasa guruku ya, wujud itu mengucing, wujud itu meletop. Realitas wujud maksudnya ya. Eh, Realitas wujud itu mengucing, realitas wujud itu melaptop, realitas wujud itu apa manusia. Bahkan kalau lebih tepat lagi karena wujud itu senantiasa individual, mestinya kita bilang wujud itu mewawan, maksudnya menjadi manusia yang aku ini, ya. Wujud itu menjadi buku ini, wujud ini menjadi dan demikian seterusnya. Oke, kan? Nah, lebih tepat lagi sebenarnya malah dibilang apa dibilang begitu gitu ya. Nah, itu apa yang namanya konsep apa namanya realitas apa wujudnya. Nah, semua konsep tersebut maksudnya konsep rasional dalam pikiran kita itu juga mempunyai wujud, tetapi wujudnya identik dengan realitasnya dalam pikiran. Ya. Nah, pokok yang sama juga berlaku pada konsep ketiadaan, non sesuatu, yang tidak mungkin dan yang tidak dijadikan. Semua ini konsep dalam pikiran kita, ya. Dan sebagai konsep yang ada di dalam pikiran kita, statusnya sama. Konsep ketiadaan dan konsep ada, ya, itu statusnya, status mentalnya sama, sama-sama konsep, gitu. Oke, enggak? Sama-sama konsep. Bahkan dalam pandangan kami, semua konsep ini tidak ada bedanya dengan konsep-konsep lain. Semuanya hanya tiruan dan nama untuk entitas-entitas. Nama ini terjemahan dari terma unwan yang aku belum dapat terjemah yang tepat ya, apa ya bahasanya. Sebentar, saya cek di terjemahannya Ibrahim Khalil ya. Dia nerjemahin, terjemahannya siapa? Syed Hussein Nasr ya. Halaman 44 unwan. Oh ya, sama narrative untuk dia nerjemahin sebentar hikayat on narratives, sedangkan on one itu titles ya sama ya nama ya sekedar sebutan ya untuk entitas ya. Hanya saja sebagian adalah nama untuk realitas yang ada seperti misalnya konsep kucing di dalam pikiran kita itu adalah nama yang merujuk kepada apa? Kucing yang ada di luar sana. Laptop yang ada di dalam konsep laptop yang ada di pikiran kita itu adalah nama atau rujuk apa? Ya tiruan ya untuk apa? Konsep laptop yang ada di luar kita. Sedangkan sebagian lain adalah nama untuk entitas yang pada dirinya sendiri tidak nyata. Ya seperti konsep ketiadaan itu kan di luar sana ketiadaan itu kan nggak ada di luar sana ya ketiadaan absolut itu kan nggak ada. Iyalah kalau ketiadaan absolut ada ya dia berarti bukan bukan ketiadaan lagi kontradiksi namanya ya. Oke, nah saat saya mencoba menuliskan apa yang sudah saya sampaikan pekan lalu rupanya kemudian muncul ya begitulah ya inspirasinya datang saat ditulis ya kadang saat dibicarakan saat ditulis ya. Oke, kata sang guru, ini jelas teks yang sangat padat. Ya. Bisa dibilang paragraf ini adalah garis besar filsafat Sadra, meski ia memotretnya, maksudnya paragraf ini secara statis. Yang saya maksud dengan statis di pekan lalu ya, maksudnya dia baru menggambarkan tingkatan-tingkatan aja strukturnya, yang mana pertama, mana kedua, dan mana berikutnya. Tapi belum menggambarkan prosesnya, bagaimana dari yang pertama muncul yang kedua, dan dari yang kedua muncul yang ketiga, gitu. Itu belum. Ya. Dia baru gambaran besar dari struktur filsafat Sadra, tapi belum alur, ya. Alur minimal ya alur rincinya belum. Hmm. Bukan alur ya, atau proses ya.
filsafat sadra. Sekarang, jadi teman-teman perlu perhatikan nanti saat baca teks ya, saat mau merekonstruksi pandangan seseorang, gambarkan strukturnya, komponennya apa saja, dan hubungan antar komponen itu apa, itu baru struktur namanya. Tetapi kemudian alurnya bagaimana? Jadi kalau struktur itu lebih erat kaitannya dengan ruang, kalau alur itu dengan waktu. Oke enggak? Tentu maksudnya mental space ya, sama temporal space. Sorry, eh eh, mental space sama mental ya sequence bisa dibilang ya. Jadi petanya bagaimana, ya struktur dan hubungan-hubungannya, ya. Elemennya apa saja. Kalau tadi kan ada wujud yang murni yang di derajat pertama, kemudian kedua ada wujud yang terbatas dan bergantung, kemudian yang ketiga ada wujud yang munbasit, ya, wujud yang menyebar. Itu kan baru elemen-elemennya. Baru kemudian hubungannya apa? Nah, itu itu baru struktur. Alurnya nanti bisa beda dengan yang dibilang oleh Sadra ya. Sepekan lalu sudah mengisyaratkan bahwa derajat yang ketiga itu sebenarnya dalam perspektif proses dia itu mestinya nomor dua, ya. Sedangkan yang nomor dua itu sekali lagi dalam perspektif proses dia itu di nomor tiga sebenarnya, ya. Dan seterusnya. Sekarang ada baiknya kalian coba dulu identifikasi pokok-pokok pentingnya sebelum kita lanjut ke rinciannya. Silakan Sofia. Sofia kemudian bilang, baik guru ya, yang paling jelas tampak bagi saya adalah derajat eksistensi. Menurut Sadra itu ada tiga. Ini parameternya ya. Kita perlu clear dulu tiga ini pasti gitu ya. Pertama, eksistensi murni yang tiada lain adalah Tuhan. Kedua, eksistensi yang bergantung kepada yang lain. Ya, ini yang kedua tadi. Ketiga, eksistensi menyebar. Wujud munbasit. Kalau dihubungkan dengan paragraf pertama, yang tadi bahwa perbuatan Tuhan dalam segala sesuatu adalah melimpahkan kebaikan dan meniupkan wujud dan kehidupan. Nah, kalau dihubungkan dengan pernyataan ini, maka apa? Tampaknya dua derajat terakhir, yaitu eksistensi yang bergantung dan eksistensi menyebar itu adalah perbuatan atau aktivitas dari derajat eksistensi yang pertama. Jadi dalam hal ini ya, eh, ini ya tentu ini mirip lah ya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya, bahwa laisa fil wujud illallahu wa af'aluhu. Nah, Imam Ghazali sering bilang gitu di Ihya dan di kitab-kitabnya yang lainnya. Dalam wujud itu yang ada itu hanya Tuhan dan perbuatannya. Dah. Nah, jadi yang ini nih, ini adalah eksistensi murni, ini Tuhan. Sedangkan yang kedua ini bisa dibilang adalah perbuatan Tuhan. Kemudian kata si guru, observasi bagus. Kamu sudah menarik parameter terjauhnya atau apa poin-poin pokoknya ya. Nah, sekarang kita mesti mengisi detailnya karena ini baru gambaran besar, ini baru sketsanya, tapi setidaknya batas-batas terjauhnya sudah apa? Sudah tergambarkan ya. Sekarang kita mesti merinci satu-satu. Hakim, apa yang kamu pahami terkait eksistensi murni? Hakim menjawab, eksistensi murni adalah eksistensi yang niscaya. Nah, itu yang saya pahami, Guru. Iya, kata si guru, ya kamu memang tidak salah karena eksistensi murni yang tidak bergantung kepada yang lain dan juga tidak dibatasi oleh apapun yang lain itu memang niscaya. Karena dia karena gini, karena apapun yang bergantung kepada yang lain dalam eksistensinya itu berarti pada dirinya sendiri dia tidak niscaya. Oke. Kalau di Quran dibilang ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Nah, berarti kita ini bergantung. Bergantung ini
Kalau di pemahaman awam nanti fukara itu selalu fukara ekonomi ya. Kita ini butuh kepada Allah, butuh untuk apa sih? Ya biar kerjaan aman, bisnis lancar, rumah tangga langgeng, anak sehat semuanya gitu ya. Kita juga senantiasa sehat. Ya itu tidak salah lagi-lagi, tetapi itu belum segalanya ya. Ya, yang paling mendasar bagi para filsuf dan bagi para sufi, antumul fuqara'u wujudan. Kalian itu fakir secara eksistensi kepada Tuhan. Namanya fakir, namanya bergantung, ya kita itu tidak bisa lepas dari dari apa kebutuhan eksistensial terhadap Tuhan itu. Kita nggak bisa lepas, ya. Makanya saat ada anak muda datang apa ngobrol sama chef siapa? Sama Robiah Adawiyah ya. Wah, anak muda ini mungkin baru wiritan, mungkin baru apa gitu ya. Aduh, aku udah kayaknya udah keren banget kata dia ya kan. Aku udah lama kayaknya nggak berdosa gitu kata dia. Oh, udah wali udah gitu ya kan. Udah wali dah. Nah, kata Rabi'ah apa? Wujuduka dzanbun la yuqaribuhu dzanbun. Adamu itu atau lebih tepat lagi mungkin kamu merasa ada karena wujud itu bermakna menemukan sekaligus ada ya. Kamu merasa ada itu adalah dosa yang tak ada dosa lain yang mendekati itu nggak ada. Maksudnya nggak ada dosa lain yang dalam satu arti yaitu syirik ontologis bukan syirik ibadah ya, tapi itu syirik apa? Ontologis gitu. Kita merasa ada dan kita merasa ada dan terpisah mandiri dari Tuhan dalam keberadaan gitu. Enggak. Nah, kita senantiasa butuh kepada dia. Nah, sedangkan dia pada dirinya sendiri itu apa? Niscaya ada. Nah, niscaya ada itu apa? Ya dia eksistensi murni, wujud murni, realitas wujud yang murni. Nah, saat hakim membaca teks di atas ini, sebentar ya, biar eh, ya bikin teksnya. Oh ya udah. Saat hakim menjelaskan teksnya Sadra itu ya, tentang wujud yang pertama itu. Ya, dia tidak meleset saat bilang apa bahwa itu adalah wujud yang niscaya atau eksistensi yang niscaya. Dia nggak wujud, dia nggak salah. Ya, kamu tidak salah kata si guru, tapi kamu belum cukup memperhatikan teks sadra dengan seksama. Ya, belum belum seksama. Bacalah baik-baik kalimat sadra. Nah, jadi hati-hati ya. Ini saya bilang di sini saya tulis hakim. Sadra hanya menulis ya guru ya bahwa eksistensi murni itu tidak bergantung kepada selainnya dan tidak terbatas oleh batasan tertentu. Menurut saya ini sudah cukup jelas guru. Nah, bagi dia udah cukup jelas kalimat ini udah jelas kok. Mau wujud apa Tuhan itu tidak tidak bergantung kepada yang lain dan dia juga tidak terbatas oleh batasan tertentu. Bagi hakim ini udah cukup jelas. Nah, tapi kata si guru, hati-hati dengan anggapan bahwa sesuatu sudah jelas bagi kalian. Hati-hati dengan itu ya, karena nanti kalau enggak bisa kepedean ya. Bahkan andai anggapan itu betul, bahwa sesuatu bagi kalian telah jelas begitu, kalian mesti mengeksplisitkan dan merumuskan ulang apa yang sudah kalian anggap jelas. Ya. Ini pentingnya kita punya catatan apa ya notebook ya pikiran kita. Jadi apa yang kita anggap jelas itu kita apa kita deskripsikan ulang. Gitu. Itu kerjaannya fenomenologi ya begitu. Dan biasanya kerjaan pertama di latihan pertama orang latihan jurnalis, orang nulis esai adalah apa?
Ya, menjelaskan benda-benda di sekitar yang tiap hari biasanya kita taken for granted gitu. Kita terima begitu aja udah. Kita tidak mencoba melihatnya dari berbagai perspektif, atau bahkan satu perspektif tapi lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini sekarang si guru mencoba memberikan contoh bagaimana atau ya bagaimana membaca secara seksama. Ya, lihat lebih dalam kata si guru ya. Sekarang perhatikan. Dalam pernyataan tersebut, Sadra menyebut dua ciri negatif dari eksistensi murni. Nah, di saat kita membaca lebih dalam, kita mengeksplisitkan, kita merumuskan ulang, itu kita bikin kategori biasanya. Nah, kita atau minimal mengidentifikasi. Di teksnya tadi tidak tidak bilang ciri negatif. Nah, sekarang kita bilang, oh itu adalah ciri negatif. Kenapa? Karena deskripsinya kan jelas ya. Ya. Dia tidak bergantung dan tidak terbatas. Nah, ya. Jadi pertama dia itu eksistensi murni itu tidak bergantung kepada yang lain. Apa artinya kalau demikian? Itu berarti dia tidak butuh kepada yang lain. Ya. Kalau dia tidak butuh kepada yang lain, apa dia butuh kepada dirinya sendiri? Nah, itu kontradiktif ya. Menyebut sesuatu butuh kepada dirinya sendiri untuk ada gitu. Ya masa nanti dia mengadakan dirinya kan nggak mungkin. Makanya lebih tepat apa? Atau malah dia tidak punya kebutuhan apapun. Oke nggak? Nah, lebih tepat malah gitu. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu nanti yang disebut sebagai apa? As-Somad. Jadi Tuhan itu full. La jauh falahu. Nggak ada bolongnya. Oke. Nah, dia tidak punya kebutuhan apapun. Tidak punya keperluan apapun. Ya. Dalam bahasa yang lebih teknis, artinya apa? Dia bukan akibat bagi apapun selainnya. Nah, karena kalau sesuatu itu mempunyai kebutuhan kepada sesuatu yang lain, maka nanti sesuatu yang lain itu akan apa? Mengakibatkan, lebih tepat, menyebabkan sesuatu di dalam yang butuh itu. Misal, kita butuh makan. Apa artinya? Artinya ya kita itu punya kekurangan di dalam diri kita ada semacam urgensi ya bahwa kita itu perlu menerima asupan makanan. Nah, artinya apa? Badan kita itu tidak mempunyai energi dari dirinya sendiri, katakanlah energi fisik maksudnya ya. Nah, sekarang aku makan, aku butuh makanan, ya, maka aku makan. Yang artinya apa? Makanan itu kemudian menyalurkan atau menjadi energi untuk badanku. Oke. Yang berarti apa? Eh, Makanan itu bisa dibilang sebagai sebab ya yang memberikan energi kepada badanku yang tadinya tidak punya energi. Jadi badanku tidak punya energi, lapar gitu ya. Maka kemudian aku makan dan makanan itu kemudian diubah menjadi energi. Itu artinya apa? Kebutuhan, punya kebutuhan. Ah, jadi itu artinya apa? Butuh makan gitu. Makan itu nantinya menyebabkan adanya energi di dalam apa? Nah, di dalam badanku kira-kira gitulah ya. Nah, Tuhan itu nggak punya kebutuhan apapun. Yang berarti apa? Tidak ada kekurangan apapun di dalam dirinya. Full, sempurna gitu. Eh, ya apa ya? Ya full ya. Nggak ada kekurangan apapun. Karena tidak ada kekurangan apapun, maka tidak ada peluang bagi apapun yang lain untuk menjadi sebab bagi Tuhan. Dalam aspek apapun. Ingat. Nah, kemudian, ciri negatif kedua mungkin lebih sulit dipahami. Apa? Yaitu bahwa dia, eksistensi murni itu, dia tidak dibatasi oleh batasan spesifik apapun. Ya. Apa artinya bahwa eksistensi murni itu tidak dibatasi oleh apapun? Apa artinya?
Nah, kita sering berpikir dan kita juga menerima ya bahwa manusia itu terbatas. Ya. Dengan terbatas ini biasanya kita maksud apa? Kemampuannya untuk mengetahui atau membuat sesuatu itu terbatas. Oke nggak? Misal, sekarang manusia belum tahu pasti apakah time travel itu mungkin terjadi atau tidak dalam dunia nyata. Abaikan dulu itu sudah banyak terjadi di dalam film-film ya. Entah di apa? Di Dragon Ball atau Endgame ya. Nah, itu masih sulit ya dipastikan dan para fisikawan kalau nggak salah masih berdebat soal itu ya. Dan sama juga para filsuf, apakah time travel itu mungkin apa tidak? Bahkan andai itu mungkin, manusia juga masih belum bisa membuat alatnya. Nah, dalam arti ini kemudian pengetahuan ya, eh, dalam arti ini kemampuan manusia untuk apa? Mengetahui time travel dan kalau dia mungkin ya untuk membuat alatnya itu apa? Sekarang setidaknya terbatas. Oke enggak? Kemampuan untuk mengetahui time travel dan untuk membuat alatnya itu sekarang apa? Terbatas. Nah, ini namanya keterbatasan, oke. Tetapi Sadra berpikir lebih dalam lagi. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa status kita sebagai manusia itu sendiri adalah batasan. Ya mahiyah ya. Mahiyah itu batasan. Eh, jadi kata haddun definisi kalau di bahasa Inggris biasanya orang sering bilang to define is to confine ya kan. Mendefinisikan berarti apa? Membatasi. Dan Sadra nanti bakal bilang batasan di dalam definisi itu bukan cuma batasan epistemik tetapi juga batasan ontologis. Nah, apa artinya? Kita lanjutkan dulu ya. Sebagaimana status kucing bagi kucing itu juga batasan, status mawar bagi mawar itu juga batasan, dan status malaikat bagi malaikat juga apa? Batasan. Nah, kenapa? Ya karena batasan inilah akhirnya manusia bukan kucing, bukan mawar, bukan malaikat. Dan demikian yang lain. Ya. Nah, status malaikat sebagai malaikat itu dia berarti bukan manusia, dia bukan kucing dan bukan bunga mawar. Oke nggak? Nah, jadi kalau kita mikir batas ya kan gitu. Sepak bola misalnya di pinggir terluar itu kan ada garis putih untuk menandai apa menandai oh ini lapangan yang di luar apa yang di dalam garis ini adalah lapangan tempat bermain sepak bola sedangkan di luarnya itu bukan. Oke enggak? Nah, jadi batas itu nanti menandai mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk, mana yang positif dan mana yang negatif, kira-kira gitu. Nah, itu sendiri adalah apa? Batasan. Lapangan misalnya ya tadi yang di dalam garis ya. Nah, yang di dalam garis itu adalah lapangan. Di situ permainan menjadi sah, di situ permainan legal. Oke enggak? Sepak bola misalnya football, nah, kata football itu sendiri berarti apa, berarti permainannya dibatasi dengan kaki. Oke enggak? Kalau sudah pakai bahu ya, pakai apa, pakai tangan ya itu sebenarnya bukan football udah. Makanya tidak sah gitu misalnya. Itu untuk membatasi, ya nggak? Dan untuk membedakan. Nah, status kita sebagai manusia itu, ya di satu sisi apa, apa mengonstitusi atau mungkin menyusun ya kita sebagai apa, kita sebagai manusia, tapi ya di sisi lain dia juga apa, membatasi bahwa kita ini bukan mawar, bukan kucing, bukan malaikat. Oke nggak? Itu namanya batasan ontologis namanya. Gara-gara ada batasan itu. Oke nggak?
Nah, gara-gara ada batasan itu, maka nantinya apa? Maka eh, manu- kita bisa negasikan sesuatu dari manusia. Oke, nggak? Gara-gara ada batasan apa? Manusia itu. Nah, kata Sofia, tunggu guru, saya punya dua pertanyaan di sini. Pertama, apakah ciri negatif kedua ini adalah cara Sadra untuk menyebut bahwa eksistensi murni atau Tuhan atau Sang Niscaya itu sederhana secara ontologis? Karena dia eksistensi murni. Kalau kita itu kan ada, tetapi kita ada batasan manusia. Oke nggak? Dan batasan kita itu bukan batasan kemawaran, katakanlah, bukan batasan kucing, bukan batasan laptop, dan seterusnya. Nah, tetapi eksistensi murni Tuhan itu karena dia apa murni, maka batasan-batasan yang tadi itu malah dinegasikan dari dia. Perhatikan, kalau kita karena kita ini adanya kita ini kan dibatasi oleh apa? Katakanlah manusia, oke nggak? Dari kita kemudian dinegasikan apa banyak hal, kucing, oke nggak? Ya laptop, ya gelas, ya buku, malaikat, jin, setan dan seterusnya. Oh, kalau setan kayaknya ada sih ya di dalamnya. Nah, dari kita kemudian apa? Dinegasikan bukan batasan tapi memang sesuatu yang betul-betul ada di luar sana gitu. Tetapi dari Tuhan itu yang dinegasikan adalah apa? Keterbatasan itu sendiri. Adanya batas itu sendiri yang di apa? Yang dinegasikan. Ya, ingat kalau kita manusia, oh, bahkan ya kita sebagai individu, aku ini bukan Ashraf, ya bukan Taufik, bukan Adel, bukan siapa gitu ya, nggak? Sesuatu yang betul-betul ada gitu, yang dinegasikan dari kita. Tapi dari Tuhan yang dinegasikan itu adalah apa? Keterbatasan itu sendiri atau batas itu sendiri yang dirobohkan. Oke kan? Nah, kata Sadra, setiap maujud yang darinya suatu hal eksistensial dinegasikan tidaklah sederhana realitasnya. Ya, kita masuk di sini. Setiap maujud, ya, berarti manusia. Yang seperti kita masing-masing individual ya, yang darinya suatu hal eksistensial, amrun wujudi. Lebih tepat ini entitas mungkin ya. Entitas ya, ya udahlah aku tulis aja dulu ya. Amrun wujudi, amr wujudi. Ini sorry ya, aku agak nggak konsisten menggunakan kadang kata wujud, kadang eksistensi ya. Tapi maksudku sama. Setiap maujud yang darinya suatu hal eksistensial atau amrun wujudi dinegasikan, tidaklah sederhana realitasnya. Artinya apa? Realitasnya itu kompleks. Eh, Kita ini masing-masing adalah ya realitas ada itu sendiri dan dengan batasan manusia. Bahkan kita batasannya udah banyak sampai menjadi individual. Ya kan? Nah, sekarang manusia yang berarti yang dia adalah sesuatu yang ada, maujud ya. Bukan mawar. Artinya apa? Dari manusia ini sekarang dinegasikan sesuatu yang ada, yaitu mawar. Oke enggak? Jadi mawar, suatu amrun wujudi, hal yang eksistensial, itu dinegasikan dari manusia, dari maujud. Oke enggak? Pun juga sebaliknya, manusia yang juga adalah amrun wujudi, sesuatu yang ada, itu juga dinegasikan dari mawar. Oke enggak? Nah, ciri kemanusiaan dan kemawaran adalah apa? Batasan khusus yang membuat apa yang satu dinegasikan dari yang lain.
Oke nggak? Karena ya coba misalnya kalian gambar orang, kemudian kalian gambar bunga mawar. Kalian kan pasti bilang, yang manusia ini bukan bunga mawar, yang bunga mawar ini bukan manusia. Kenapa? Ya, karena masing-masing punya ciri-ciri tertentu yang membatasinya. Oke nggak? Makanya kita bilang, apa Sadra bilang apa setiap maujud seperti mawar dan manusia itu yang darinya suatu hal atau entitas eksistensial dinegasikan, sebagaimana mawar kita bilang dia bukan manusia dan manusia bukan mawar, itu berarti apa? Tidak sederhana realitasnya. Realitasnya itu kompleks. Sekarang pertanyaan keduanya, Sofia. Kalau eksistensi murni itu tanpa batasan khusus, itu berarti tak ada apapun yang dapat dinegasikan darinya. Ini agak deg-degan ini, ngejelasin ini. Karena kalau manusia, kita sebagai manusia itu adalah batasan, dan dari kita, oh, kemudian kita dibilang kita bukan kucing, bukan bukan babi, bukan kuda, bukan laptop, dan seterusnya begitu. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Itu artinya apa? Ya, artinya, kata Sofia ya, kita tidak bisa menegasikan manusia, malaikat, laptop, buku, baju, pohon dari Tuhan, dari eksistensi murni. Berarti nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada batas. Oke nggak? Karena dia tidak ada batas. Yang berarti apa? Artinya, ini titik-titik ini. Nah, Sofianya sendiri juga mikir mau bilang ya. Dia adalah segalanya nggak sih? Nah, apakah saya salah, Guru, menarik kesimpulan demikian? Ini pertanyaan saya yang kedua. Si guru bilang, tidak, kau betul. Ya. Dengan ciri negatif kedua ini, Sadra sedang memberi isyarat kepada salah satu ajaran pokoknya. Setiap yang sederhana realitasnya adalah segala sesuatu. Ya, kullu basitil haqiqah huwa kullul asya. Ingat ya, basitul haqiqah kullul asya. Ini agak beda dengan Ibn Sina ya, karena kalau di Ibn Sina, eh, apa kesederhanaan Tuhan itu murni negatif aja, bahwa dia itu tidak terdiri dari mahia, udah. Nah, dia tidak menarik konsekuensi lebih jauh dari situ. Sadra yang narik konsekuensi lebih jauh. Ya. Sebagaimana nanti kalau di dunia Kristen Meister Eckhart, ya, Meister Eckhart, kemudian juga Nicholas of Cusa itu sama. Dia menarik implikasi terjauh dari dari konsepnya Ibn Sina ya. Tentu dengan sedikit perubahan aja ya. Ah, udah berubah tuh. Saya tidak elaborasi ya. Pokok ini ya cukup demikian aja yang pokok ini ya. Bahwa setiap yang sederhana realitasnya adalah segala sesuatu. Nah, ini kan judul ini kan pengantar filsafat wujud ya kan. Nah, jadi ya udah sampai segini aja yang ciri negatif kedua ini ya. Hakim, kemudian dia bilang, oh, ya, saya kira saya mulai mengerti bagaimana memperhatikan teks dengan seksama. Setiap kata dan kalimat itu penting, tidak boleh diabaikan. Maksudnya apa? Lah ini si guru mendiskusikan kalimat singkat itu jadi jadi cukup panjang kan ya. Sementara tadi kata si Hakim ini udah cukup jelas kok, nggak perlu diskusi lagi gitu. Nah, sementara si gurunya kemudian
menganalisis dengan ya lumayan lah ya, udah cukup panjang. Ya. Nah, makanya hati-hati dengan apa yang sudah kalian anggap jelas. Jadi setiap kata ini prinsipnya dan kalimat itu penting, tidak boleh diabaikan. Nah, kalau diterapkan kepada Al-Quran, nah ini, wah, ribet banget nih. Nah, satu lagi, kata si guru, setiap kalimat mesti dibaca secara sistematis. Apa artinya secara sistematis? Artinya dalam kaitan dengan keseluruhan sistem. Oke enggak? Meskipun keseluruhan sistem itu belum ketangkep, tapi setidaknya kita sadar bahwa kalimat yang kita baca itu tidak terisolasi gitu dari sistem. Oke enggak? Dia tidak terisolasi. Kita mesti sadar bahwa ini pasti berkaitan dengan aspek-aspek lain gitu. Oke. Guruku yang lain, almarhum Dr. Faris Pari, ya, seorang ahli hermeneutik yang berulang kali menekankan tentang pentingnya membaca secara utuh. Ya, beliau itu S2-nya dulu di UI, eh, tesisnya tentang Charles Peirce, ya, ahli semiotik, ahli semiotik dan seorang pragmatis ya. Ya, tapi tampaknya cukup dalam juga pemikirannya ya. Ya. Kemudian S3-nya di UIN Jakarta, tapi pembimbingnya kalau nggak salah sama ya. Profesor Benny Hood namanya, Benny Hudrahud. Di S3-nya beliau meneliti tentang metodologi sebenarnya. Nah, cuman tokoh yang diambil itu siapa? Paul Ricoeur ya. Paul Ricoeur, salah satu filsuf Prancis yang kalau kata salah satu dosen di STF dulu sebenarnya filsuf Prancis kontemporer yang terbesar ya dibanding Derrida dan seterusnya itu masih lebih dalam Paul Ricoeur gitu. Nah, Pak Faris itu ya untungnya aku berinteraksi dengan beliau ya belajar dari 2009 ya praktis ya sampai akhir hidup beliau ya 2021 ya. Jadi sekitar 13 tahun ya tentu ada nyambung putus nyambung biasa ya. Kontak atau tidak kontak lama gitu tapi yang ngasih judul tesisku dulu beliau menemani aku baca teks Imam Ghazali beliau dan di awal S3 aku juga membaca Isyarat wa Tambihat dengan beliau. Oh iya, pas awal S2 dulu aku mau apa tadinya mau meneliti tentang sadra ya, tentang asolatul wujud. Tuh. Aku pikir apa sih argumen sadra mengenai asolatul wujud itu aku pengen analisis argumennya, terminor mayornya apa gitu ya waktu itu. Aku pengen begitu. Akhirnya ya udah diskusi buku apa kitab Al-Masyair ini sama beliau. Setelah baca sekian ini lama, ya, beliau memang agak ada sentimennya ke ke Syiah secara khusus dan pemikir Iran secara umum. Nah, apa beliau itu agak menekankan metode ya ini ya hermeneutik ini satu membaca utuh itu dengan pendekatan induktif. Nah, itu yang penting. Sedangkan pemikir kita itu para filsuf Muslim itu pada umumnya itu deduktif. Nah, makanya saat baca argumen Sadra ini, beliau kemudian cuma bilang udahlah, gak usah inilah gitu. Ini mah Sadra lama-lama tirakat 11 tahun dari Riyadhah hasilnya cuma ngebedain wujud sama maujud doang gitu. Nggak canggih kata beliau itu. Dia cuma ngebedain wujud sama maujud aja gitu. Tentu itu simplifikasi ya. Sadra tentu lumayan, tentu banyak juga kontribusinya. Bukan hanya itu tentu saja. Nah, kemudian beliau menyarankan aku untuk
apa meneliti tentang Imam Ghazali ya, tentang konsep zauk. Ya udah akhirnya baca lagi gitu ya. Dan di awal S3 juga menyarankan aku untuk baca eh, Ibn Sina untuk meneliti tentang Ibn Sina ya. Apapun beliau menekankan baca utuh ya. Bahkan kalau bagi beliau ya cara belajar yang benar itu kalau masih di ranah ilmu-ilmu humaniora ya, studi teks itu ya. Ya seperti cara di pesantren membaca kitab per kalimat gitu, per kata gitu. Oh, itu baru namanya belajar yang benar tuh kata beliau. Oke, apapun. Saat beliau bilang menekankan baca utuh itu maksudnya apa? Pembaca mesti memahami bagian-bagian teks berdasarkan keseluruhan, ya, keseluruhan teks itu. Ya tadi ya, membaca satu kalimat, kita pahami berdasarkan paragrafnya, paragraf ini berdasarkan paragraf sebelum dan setelahnya, oke nggak? Eh, Paragraf sebelum dan setelahnya ini berdasarkan subbabnya, subbab ini berdasarkan babnya, bab ini juga berdasarkan bab sebelum dan setelahnya. Dan akhirnya apa? Keseluruhan bab berdasarkan seluruh isi buku. Nah, ini namanya lingkaran hermeneutics namanya. Oke. Untuk dapat bagian, untuk memahami bagian, kita mesti melihat dari keseluruhan. Tetapi untuk melihat keseluruhan, kita hanya bisa mulai dari apa? Bagian. Ya, sama kayak khatam Quran aja kan gitu ya. Khatam Quran ya kita mesti mulai dari juz per juz lah. Gitu. Oke nggak? Eh, Mulai dari juz per juz, mulai dari kalimat per kalimat gitu, untuk sampai kepada keseluruhan gitu. Nah, tetapi untuk memahami sebagian, kita mesti berdasarkan keseluruhan itu. Jadi kayak lingkaran hermeneutik gitu. Nah, itu paradoksnya, apa? Pembacaan teksnya. Nah, apakah nantinya kita dapat betul-betul memahami teks secara utuh tanpa ada yang terlewat? Nah, itu hal lain. Ya, itu hal lain. Kalau beliau membaca utuh itu kadang diulangi sampai 5 atau 6 kali satu buku ya, untuk memastikan tidak ada yang lewat gitu. Nggak ada konsep penting atau argumen atau proposisi penting yang terlewat. Jadi diulangin 5 sampai 6 kali. Nah, dan beliau melakukan itu, Pak Baris sendiri ya, beliau melakukan itu ke sekitar 5 sampai 6 buku ya. Nah, kalau udah begitu kata beliau itu baru nanti orang itu bisa disebut ahli karena udah menguasai babon gitu. Dan secara umum memang ya hampir nggak meleset ya. Maksudku begini, kalau teman-teman misalnya ada yang tertarik untuk mendalami bagian filsafat yang namanya metafisika misalnya. Ya. Membaca Aristoteles yang sudah nulis 2400-an tahun yang lalu, asalkan dibaca utuh, ya, maksudnya dikuasai betulan gitu ya. Ya, kemudian baca Heidegger gitu, ya tetap nyambung bisa dibilang. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada di Aristoteles itu bisa ditemukan lagi di mana di dalam Heidegger. Cuman paling nanti penataannya yang berbeda. Ada plot twist apa gitu. Oke nggak? Unsur-unsurnya ya di situ-situ juga. Oke. Eh, nggak ada elemen-elemen yang betul-betul baru gitu. Nggak ada. Itu maksudnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu maksud. Tidak ada unsur yang baru. Yang baru apa? Penataan aja. Atau mengeksplisitkan itu artinya memberikan nama baru, memberikan istilah baru untuk suatu konsep atau untuk suatu elemen yang di pemikir sebelumnya sudah ada tetapi belum dinamai gitu. Oke nggak? Belum dinamai, belum ditematisasi istilahnya, belum dikategorisasi. Ya, bisa dibilang ya unsur elemen-elemen konseptualnya Sadra ya di Ibnu Sina bisa dibilang ya sudah ada.
Cuman ya tadi plot twistnya apa nih gitu. Nah, itu pentingnya kita menguasai satu tokoh dulu, kita baca utuh dulu sebelum kita pindah ke tokoh yang lain. Ya, agar kita paham penataan rumahnya gitu. Penataan konseptual di bangunannya siapa? Bangunannya Ibnu Sina misalnya. Oh, kalau di Ibnu Sina begini 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 begini. Oh, ternyata Fakhruddin Razi cuman apa misalnya ya, cuman Fakhruddin Razi cuma dalam tanda kutip ya. Fakhruddin Razi cuman mengubah aspek ini ya. Al-Ghazali cuman mengubah aspek ini dan nambahin di pokok ini gitu. Oke kan? Nah, itu pentingnya penguasaan terhadap satu tokoh dulu. Ya. Apapun ya, itu apa ini intermezzo metodologis ya. Setidaknya ya, kita mesti menyadari dan bersungguh-sungguh menerapkan pokok metodis ini ya. Sekarang kembali ke teks, singkatnya ya, dengan dua ciri negatif itu, Sadra mau mengatakan bahwa apa? Eksistensi murni itu bukan akibat bagi apapun, pertama. Kedua, dia pada dirinya sendiri sederhana, kemudian tidak terbatas. Aku tambahin. Mungkin lebih tepat bukan tidak terbatas, tapi tidak berbatas, tidak mempunyai batas maksudnya. Dan karena dia tidak berbatas, maka apa? Meliputi segala yang lain. Ya. Dengan dua ciri ini, eksistensi murni layak menjadi sebab bagi segalanya. Oke. Ya, persis karena dia bukan akibat bagi apapun, jadi dia mesti adalah sebab. Yang kemudian yang kedua, segala yang lain itu dalam satu arti sudah terkandung di dalamnya, gitu. Ya, enggak? Makanya dialah yang satu-satunya yang layak menjadi sebab bagi segala selainnya. Kenapa? Karena segala yang lain dalam tanda kutip itu sebetulnya tidak betul-betul lain gitu. Oke, enggak sudah terkandung di dalam dirinya. Bas itulah kok tadi kulul asya. Oke. Oke, nampaknya yang filsafat demikian dulu ya. Sisanya kita akan lanjutkan nanti. Ini masih agak banyak. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya Pak, Eh, ini Pak, tadi yang mengenai tidak terbatas, mengenai batasan gitu. Nah, kan tadi bahwa manusia adalah manusia itu kan kalau jadi proposisi kan dia terbatas oleh ya manusia itu sendiri. Terus em, mawar adalah mawar, ya dia terbatas oleh mawar itu sendiri gitu. Hmm. Nah, kalau misal Pak gini, proposisinya gini, Tuhan adalah mawar, gitu. Tuhan adalah manusia gitu. Terus, nah ini bisa dibilang bahwa yang nggak terbatas tuh kayak gitu gitu Pak. Yang Tuhan adalah mawar atau yang wujud murni adalah mawar, wujud murni adalah manusia, wujud murni atau nah begitu. Terus yang kedua yang saya bingung ini Pak, kalau proposisinya bentuknya begini gitu, Tuhan adalah Tuhan, itu apa terbatas gitu Pak? Itu mungkin saya secara konsep gitu, Iya, bukan ya. ke Kalau yang nyata. pertama tadi apa? Sorry, yang pertama apa? Tuhan adalah mawar misal gitu. Eh, Tuhan adalah manusia gitu. Nah sebenarnya tuh mau bilang nggak terbatas tuh dalam bentuk proposisi kayak gitu nggak sih Pak? Gitu. Maksudnya nggak terbatas gitu ketika dijadiin proposisi. Yang pertama tuh bentuknya kayak gitu nggak sih, kayak Tuhan adalah mawar misal karena dia nggak terbatas gitu. Kalau kayak di manusia adalah manusia dia terbatas atau mawar adalah mawar dia terbatas. Nah kalau yang kayak tadi gitu misal contoh proposisi yang pertama ya Pak. Nah itu. hmm. Terus mengenai ini Pak, mengenai eh, time travel ya Pak. Saya tuh sedikit flashback mengenai jiwa Pak. Saya mau nanya Pak. Kan jiwa tuh
asalnya sudah teraktual kan ya Pak. Nah, pengetahuan tuh kalau seandainya jiwa itu teraktual, apakah pengetahuan manusia utuh itu juga sudah teraktual gitu Pak? Kayak tadi kasus time travel tuh jadi manusia itu sebenarnya bisa tahu nggak sih kalau seandainya jiwa tuh sudah teraktual gitu. Dalam kasus apakah pengetahuan manusia juga ikut teraktual utuh gitu. Nah itu kan jadi otomatis saya mau bilang ya manusia tahu time travel lah apa masa depan atau mengetahui masa depan. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Oke, yang kedua dulu kayaknya ya. Bagaimana kalau kita bilang Tuhan adalah Tuhan gitu? Apakah ini berarti batasan gitu ya? Masalahnya ada di pengertian kita kata Tuhan itu. Ya, kata Tuhan ini kan dikatakan dengan banyak arti ya. Is said in many ways kalau pinjam bahasanya. Nah, Aristoteles ya. Bagi kita di Indonesia Tuhan itu dalam bahasa Indonesia ya kata Tuhan itu asosiasinya dengan pencipta. Nah, itu yang masalah. Ya. Nah, ya, sorry, kalau dalam pengertian teologis ya tidak masalah begitu. Tapi dalam pengertian metafisik, kalau pengertiannya Mula Sadra ya Tuhan itu adalah sang wujud murni yang meliputi segalanya. Gitu. Nah, jadi mengatakan Tuhan adalah Tuhan itu ya tidak menunjukkan batasan. Gitu. Oke. Nah, eh, nah eh, nah ke, ke pertanyaan pertama, lalu apakah kalau begitu berarti kalau apa yang sederhana adalah segala sesuatu, apakah itu bisa kita bilang apa ya? Tuhan adalah mawar atau adalah manusia, adalah malaikat dan seterusnya begitu. Asalkan kita tidak membatasi, iya. Jadi kalau kita bilang mawar adalah Tuhan dan hanya mawar saja yang adalah Tuhan, ya itu udah membatasi itu, udah syirik itu. Karena itu nanti biar lebih sopan ya. Sadra maupun Syekh Akbar nanti bakal bilang apa? Yaitu madhar saja, manifestasi saja, tajalli gitu. Itu lebih sopan satu ya. Karena bagaimanapun ya apa dari Tuhan memang tidak dinegasikan apapun yang apa tidak di apa dari Tuhan memang batasan-batasan itu ya memang di batasan ya memang dinegasikan tetapi kita hati-hati juga saat kita bilang bahwa yang terbatas itu adalah yang tidak terbatas gitu asalkan kita paham apa maksudnya ya oke tapi kalau kemudian kita membatasi apa kita kemudian mengidentifikasi secara penuh nah itu bermasalah karena kemudian kita jatuh pada kontradiksi bahwa bahwa yang terbatas itu tidak terbatas gitu oke nggak hati-hati di situnya ya. Kalau di bahasanya Fridtjof Schwann ya, antara sang absolut yang infinite itu ada hubungannya dengan apa hubungannya dengan yang terbatas itu hubungan kalau di bahasa dia itu eh, continuously discontinuous gitu. Nah, itu gimana nerjemahinnya itu? Nah, secara sinambung dia terpisah-pisah. Apa discontinuously continuous ya? Iya, kayaknya gitulah. Pokoknya kebalik gitu ya. Agak-agak bolak-balik gitu. Atau kalau di bahasa yang lebih familiar, dia itu yang tidak terbatas itu dia sekaligus imanen tapi juga transenden. Imanen artinya apa? Kita bisa bilang bahwa Mawar adalah Tuhan, ya benar. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan yang dalam kurung adalah eksistensi murni itu dia juga transenden. Dia melebihi ya jauh banget melebihi apa? Mawar. Dan dia imanen dan transenden sekaligus gitu. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa.
Nah, yang pertanyaan ketiga, eh, ya memang itu jadi pertanyaan ya. Eh, Kalau nggak salah Fazlur Rahman dalam bukunya tentang Ibn Sina, Avicenna Psikologi itu dia menyebutkan masalah kalau kalau jiwa itu jiwa manusia pada dirinya sendiri imaterial dan yang imaterial itu selalu aktual, lalu bagaimana dia punya daya yang namanya akal hayulani gitu, punya akal yang potensial, jadi pengetahuan yang belum ter belum teraktualisasi gitu. Nah, memang dia jiwa itu ya, kalau ini perspektif Ibn Sina ya, eh, memang jiwa itu pada dirinya sendiri dia imateri. Dan karena itu pada dirinya sendiri juga aktual. Masalahnya adalah di tahap pertama eksistensinya dayanya itu belum dayanya itu yang belum aktual masalahnya. Di tahap pertama eksistensinya ya dayanya itu yang belum apa aktual. Nah, proses belajar, proses purifikasi, penyucian dan seterusnya itu adalah di satu sisi penyiapan ya agar dia siap menerima pengetahuan itu. Yang kedua untuk sebenarnya lebih tepat menghilangkan ini aja, menghilangkan apa penghalang kalau di bahasa ininya ya. Karena sebab pengetahuan itu sekali lagi kalau dalam sistem Ibn Sina itu ya dari akal aktif gitu. Nah, kalau ya bisa saja di level tertentu orang bisa tahu dengan pasti ya apakah time travel itu mungkin atau tidak. Tetapi mungkin itu bisa dibilang levelnya ya lain ya. Level pengetahuan atau level apa, level jiwanya juga ya. Oke, apapun itu topik yang belum lagi hubungannya dengan ini ya, dengan time travel itu lebih kompleks lagi. Hmm. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Hmm. Nah, saya mau ngecas dulu. Hmm. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Jawahirul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sadis, pasal ke-6, fi wajhi tasmiyati bil alqab, mengenai cara penamaan dengan julukan-julukan allati luqiba biha, yang dengannya aksamul Quran, bagian-bagian Al-Quran itu dijuluki ya. Kita ini kayaknya perlu balik ke awal, sekitar ngulang bentar ya, di mana Imam Ghazali menyebut eh, bentar, di mana beliau, isim berapa ya? Nah, ini di sini dia. Nah, ini Imam Ghazali menyebut bahwa ma'rifatuz zat ya, ah, mengenal Tuhan itu ada nama-namanya ya, ada simbol-simbolnya, ada Yakutul Ahmar, kemudian Al-Kibritul Ahmar lah. Istilahnya pakai apa? Pakai batu, istilah batu mulia ya. Simbol-simbolnya, jadi pengetahuan tentang Tuhan itu ibarat apa? Batu mulia gitu ya. Kalau Al-Kibrit Ahmar dan seterusnya.
Sedangkan nanti ilmu-ilmu yang lain itu diibaratkan dengan apa? At-tiryakul akbar kalau nggak salah, ya. Oh, nggak ada di sini ya. Oh, ini dia Ad-Durrul Azhar permata, ya. Kemudian ini dia Zamrud hijau, Az-Zumurrudul Akhdar, ya. Kemudian Ahwali Salikin wan Nakibin. Ini nggak disebut kayaknya oleh beliau, tapi nanti di oh, nah ini dia Al-Aud Ar-Rod Al-Andor. Nah, ini kayu aud, kayu yang wangi itu. Ya, kayu yang kalau dibakar ya kayak kemenyan gitu lah ya. Yang kalau dibakar jadi wangi. Ah, ini apa maksudnya? Kenapa kok pakai istilah-istilah begini? Kenapa pakai perumpamaan-perumpamaan begini? Nah, ini yang beliau mau jelaskan di apa di pasal ini ya. Nah, pentingnya eh, pasal ini adalah karena nanti di sini beliau menyebut apa yang nantinya disebut sebagai teori ruhul ma'ani namanya. Jadi metode para sufi pada umumnya untuk menafsir Al-Quran itu di sini. Teori ruhul ma'ani atau ruhul makna ya. Ya, para penulis mengenai tafsir sufi atau tafsir Isyari sekarang di Iran biasanya merujuk Imam Ghazali lah orang pertama yang apa yang apa menjelaskan teori ruhul makna ini pertama kali. Ya. Nah, disebutnya di mana dalam kitab Jawahirul Quran. Ya, persis di sini di bab ini sekarang. Ya, teori ruhul makna. Nah, sekarang wala'allaka taqulu, mungkin kamu berkata, asyarta ya Imam, kau telah memberikan isyarat fi ba'di aqsamil ulum di sebagian bagian ilmu ila annahu bahwasanya yujadu ada ya fiha di antara aqsamil ulum itu di antara macam-macam ilmu itu ada at-tiryaqul az apa akbar, ada penawar racun yang paling hebat ya. Wafi ba'tiha dan di sebagian yang lain itu ada albiskul azfar, minyak ya wangi, parfum yang paling wangi ya. Wafi ba'tiha al-kibritul ahmar dan di sebagian yang lain ada belerang merah. Ila ghairi zalika dan yang lain-lain minan nafaisi di antara apa batu-batu atau barang-barang yang berharga dan mulia. Fahadihi ini adalah isti'aratun. Ini adalah metafor-metafor isti'arah ya, rasmiyah yang formal. Tahtaha yang di bawahnya ada rumuzun, ada ya rumus maksudnya isyarat-isyarat yang makna tersembunyi, wa isyaratun dan isyarat khafiyatun yang samar. Fa'lam, ketahuilah anat takallufa bahwa ya takalluf maksa gitu ya nyocok-nyocokin cocokologi ya wat tarassum sama cocokologi juga itu mamkutun itu tidak disukai inda zawil jiddi oleh orang-orang serius ya lah ya cocokologi kan ya gak asik lah ya kayak kapan hari aku ya kemarin yang review artikel judulnya itu spiritualisme apa humanisme spiritual mula sadra dalam kitab dalam kitab Al Asfar dan relevansinya untuk moderasi beragama. Nah, itu kan maksa tuh namanya. Maksa banget itu apa gitu maksudnya. Dan ya biasanya kalau maksa gitu ya salah satu aspeknya itu nggak terpenuhi atau malah lebih buruk lagi dua-duanya ya. Di konteks artikel itu dia nggak serius baca sadra. Di judul menyebutkan kitabnya Mula Sadra Al-Hikmah Muta'aliyah gitu ya. Tapi saat di pembahasan tentang Mula Sadranya, kitab Asfar cuma dirujuk satu atau dua kali gitu ya. Nah, akhirnya di form review saya bilang penulis belum banyak membaca Sadra belum banyak dan belum mendalam. Ya tulis gitu aja. Nah, ketahuan ya kalau nulis artikel itu dia bacanya serius apa enggak, dokumentasinya dia rajin apa enggak itu kan kelihatan. Kalau di satu footnote aja ngerujuk ke jilid sekian, halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian.
Di jilid 2 pernyataan yang sama juga ada, ya, di halaman sekian sekian sekian. Di jilid 5 juga ada pernyataan ini halaman sekian sekian sekian. Nah, itu namanya dokumentasinya bagus. Nah, nah, kayak gitu aja enggak gitu. Kayak gitu aja enggak. Nah, tetapi kata Imam Ghazali, fama kalimatu tamsin. Tetapi tidaklah kata-kata toms ya, ya mungkin kata-kata yang menarik ya, kata-kata yang aneh atau asing ya, illa wa tahtaha rumuzun, kecuali di bawahnya ada rumuz ini ramz, simbol. Nah, ada simbolisme wa isyaratun dan isyarat-isyarat ila makna khafiyin, kepada makna yang samar. Yudrikuha man yudrikul muwazanah. Nah, ini kuncinya. Yudrikuha, yang bisa mengenalnya siapa? Man, orang, yudriku, yang dia memahami al muwazanah, paralel atau muwazanah, keseimbangan ya, wal munasabah, dan paralel ya, baina alamil mulki, di antara alam mulk, wa alami syahadah, dan alam syahadah. Ini alam mulk wa syahadah ini apa ya, alam yang kelihatan ya, yang maksudnya idrawi ya, wiris ya. Wa baina alamil ghaibi wal malakut, dan di antara alam ghaib dan malakut. Ya, secara umum ini kan yang dipakai dalam Quran ya. Jadi ada alam syahadah, ada kalau di bahasa Quran alimul ghaibi was syahadah gitu ya. Ada alam ghaib, ada alam yang kelihatan. Nah, kata Imam Ghazali, di antara alam yang kelihatan dan alam yang gaib itu ada paralel dan bisa dibilang kesinambungan, kesejajaran gitu. Nah, ini teori umumnya. Id ma min syai'in, karena tak satu pun ya fi alamil mulki, di dalam alam mulk, wasyahadah, dan alam empiris ini, illa wahwa misalun, kecuali dia adalah misal, simbol, li amrin ruhaniin, untuk hal yang ruhani, min alamil malakut, dari alam yang malakut. Ka'annahu, seakan-akan dia, huwa ya, ini hu ini bisa balik ke syai, bisa ke apa ya, tapi lebih tepat ka'annahu, seakan-akan syai ini adalah apa? Amrun ya. Oke, bisa kita bilang seakan-akan syai'un mulki ini, nisbat kepada alam mulk, itu itu adalah apa? Adalah amrin ruhani. Itu di mana tapi? Fi ruhihi, dalam ruhnya, wa maknahu, dan maknanya. Ruh dan makna ini dalam hal ini di lebih tepat diartikan sebagai esensinya. Karena nanti Imam Ghazali bakal menyebut apa definisinya dalam ruh dan maknanya. Ini yang disebut ruhul makna itu. Ya. Jadi ada simbolisme, segala yang di bawah ini adalah simbol kepada yang di atas. Kalau dalam Quran itu paling jelas di ayat surat Baqarah misalnya ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka itu ada surga, ada taman-taman surgawi ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarotin rizqan, di saat mereka, setiap kali ya, tiap kali, kullama ya, tiap kali mereka dikaruniai satu buah dari taman-taman itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, kami telah dikaruniai buah semacam ini sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Nah itu. Dan mereka dikaruniai buah itu mutasyabihan, secara serupa. Ya enggak? Secara serupa. Dan yang lebih ini lagi ya, persis karena ada munasabah ini, maka kemudian alam mulk dan syahadah ini, alam empiris ini adalah ayat, adalah tanda bagi yang di atas. Oke enggak? Nah, persis karena itu maka dia apa? Ya menjadi ayat, menjadi tanda.
Nah, dengan demikian, simbolisme ini objektif. Pernyataan bahwa alam ini adalah ayat Tuhan, tanda Tuhan, itu bukan psikis ya. Maksudku psikis kayak gini. Ayo kita tadabbur alam, yuk kita pergi ke Bogor gitu, kita pergi ke puncak, ke gunung, kita kemudian menyaksikan, Masya Allah, indah banget ya gitu. Seakan-akan gunung alam itu cuman simbol kalau kita lagi naik gitu, kalau kita lagi hiking gitu. Ya. Kalau lagi di kantor, lagi stres, lagi apa, ya, gunung di sekitarnya bukan ayat gitu, nggak gitu. Itu bukan ayat psikis, bukan. Ya. Bukan ayat emosional itu objektif. Ada korespondensi. Nah, ini nggak muncul tadi. Ada paralel, ada korespondensi antara yang di atas dengan yang di bawah. Nah, tapi untuk mengetahui korespondensi ini kita mesti menembus sampai ke ruhihi wa ma'nahu. Karena ini intinya, ya. Eh, Dalam ruh dan maknanya ini kita bisa temukan apa? Muwazanah dan munasabah ini. Paralelitas dan korespondensi tadi. Walaisa huwa huwa, tetapi entitas yang mulki ini, entitas yang empiris ini bukanlah entitas yang ruhani fi suratihi, di dalam kulitnya katakanlah, dalam aspek surahnya, forma empirisnya, wa qalibihi, bukan di situ. Demikian. Wal misalul jismani, dan perumpamaan atau simbol simbol jasmani itu min alami syahada, dari alam syahada itu mundarijun, dia naik ilal makna ruhani, kepada makna yang ruhani, min dzalikal alam, dari alam jasmani itu sendiri. Walidzalika, dan karena itu kanan adalah dunia, dunia itu manzilan, suatu tahap, suatu fase, min manazilil min manazilit thoriq, di antara fase-fase jalan ilallahi. Sebentar, ini kok. Oh ya, bentar. Jalan ilallahi, menuju Allah, darurian, yang ya niscaya ya, fi haqqil insi, bagi manusia. Mau nggak mau kita mesti mulai dari form, kita mesti mulai dari sholat. Nah, sekarang tuh banyak ya orang mau spiritual tapi nggak mau sholat gitu, ya, nggak mau beragama gitu. Aku spiritual tapi nggak ini beragama gitu. Nggak bisa, hukumnya nggak gitu gitu. Caranya nggak gitu. Dimanapun buah itu nggak ada yang tanpa kulit gitu. Nah, kalau tanpa kulit ya dia busuk sebelum jadi buah gitu. Ya nggak, pisang tuh kalau nggak ada buah ya dia busuk sebelum jadi buah gitu. Kena angin gitu. Gampang masuk angin gitu kalau nggak ada formnya. Ya nggak? Gampang masuk angin gitu. Dengan duduk sementara merem gitu, jari diginiin, udah merasa spiritual. Nggak gitu. Kalau di bahasanya siapa, Rumi, untuk dapat inti ya kita harus pecahkan kulitnya, bukan tinggalkan kulitnya, enggak, kita harus tembus kulit itu dari yang paling luar sampai ke yang paling dalam, ibarat kelapa itu, ya, bukan diabaikan, ditinggalkan kulitnya, enggak, kita mesti mesti apa ya, ya, ya bahasanya ya tadi, tembus masuk gitu. Ya. Nah, ini ditekankan banget dalam filsafat perennial, Rene Guénon, Fritjof Schuon, ya, Martin Links, Nasser gitu ya, dan orang yang semazhab dengan mereka ya. Mereka menekankan itu. Memang metafisika itu universal, kebenaran itu universal. Ya, kebenaran terdalam metafisika itu universal. Diekspresikan secara beda-beda nanti di bahasa, lagi-lagi berdasarkan perspektif yang berbeda, di dunia Hindu, di dunia Buddha, Kristiani, Islam, diekspresikan dengan berbeda-beda. Tapi untuk sampai ke puncak itu, untuk sampai kepada inti, orang mau nggak mau harus melalui form tertentu. Ya kan?
Orang harus melalui bentuk tertentu, harus melalui apa? Surah tertentu. Memang surah ini bukan ruh, bukan makna memang. Tapi masalahnya kita nggak bisa sampai ke ruh dan makna itu tanpa surah. Nggak bisa. Ya. Kama yastahilu, sebagaimana mustahil al-wusulu sampai ila lubbi, kepada inti, illa min tariqil kishri, kecuali melalui kulit, ya maka fayastahilu, maka mustahil juga at-taraqi, menaik, ila alamil arwahi, ke alam arwah, illa bimisali alamil ajsam, kecuali melalui perumpamaan dari alam apa? Jasmani. Ini misal ini dalam konteks ini epistemologis ya. Tapi konsekuensi etisnya juga jelas ya. Nah, orang tidak orang juga tidak mampu untuk secara epistemik ya naik dari alam benda ke alam roh kalau dirinya juga tidak naik. Oke. Kalau dirinya juga tidak naik ya, dari alam jisim ke alam roh. Kesadarannya bisa lebih tepat lagi. Kalau kesadarannya tidak lepas dari apa, tidak tidak detach ya, tidak, ya katakanlah berjarak ya, tidak berjarak dari apa, alam jasmani, sehingga dia bisa naik ke atas gitu. Wala turafu, dan tidaklah bisa dipahami hadhil muwazanah, apa, korespondensi ini, illa bimisalin, kecuali dengan contoh. Ini aku akan baca satu contoh aja ya. Fanduru, maka perhatikanlah, ilama, kepada apa yang kacifu, yang tersingkap, linna ini, untuk orang, kepada orang yang tidur, fi naumihi, di dalam tidurnya, minar ru'ya sahihati, yang berupa apa, mimpi yang benar, allati hiya juz'un, yang dia mimpi yang sahih itu adalah juz'un, satu bagian, min sittatin wa arba'in, dari 46 juz'an, bagian, minan nubuwati, dari kenabian. Mimpi yang benar itu baru satu bagian aja ya. Wa kaifa yang kasyifu, dan bagaimana tersingkap ya, biamsilatin khayaliyatin, dengan perumpamaan yang imajinal ya. Jadi faman yu'allimu, orang yang mengajarkan al-hikmata, kebijaksanaan, ghaira ahliha, kepada orang yang selain ahlinya ya. Masalahnya kalau aku ini ya bukan ahli hikmah, dan juga mengajarkan kepada kalian yang juga bukan ahli hikmah. Nah, itu makanya aku nggak lihat mimpi ini ya. Ya roh, dia melihat fil manami, di dalam apa, di dalam mimpi, annahu, bahwasanya dia itu yu'alliku, mengalungkan aduro, permata atau mutiara, alal khonaziri, kepada apa? Kepada babi-babi. Masalahnya yang mengalungkan juga apa? Juga babi ya. Nah, itu. Nah, nah, ini contohnya. Jadi mutiara itu ibarat kebijaksanaan, sedangkan orang yang tidak layak untuk memperoleh mutiara atau kebijaksanaan itu apa? Ibarat apa, babi. Karena dia nggak ngerti apa artinya, betapa berharganya kebijaksanaan itu. Ya, dia nggak ngerti. Nah, mumpung ingat, mungkin ini kayak prosesi wisuda ya. Nah, mengalungkan, kebebasan, mengalungkan kalung lulus. Oh, nah, kayak gitu. Wara'a ba'duhum, dan sebagian yang orang melihat, annahu kana, bahwa dia pernah ada fiyadihi, di dalam ini, dalam mimpi ya. Fiyadihi, di tangannya, khotamun, ada cincin, yahtimu, di mana dia memakaikan bihi, dengan cincin tersebut, furujan nisa. Dia pakai cincin tapi bukannya dipasang di mana, tapi malah dipasang di kemaluan perempuan, wa afwahar rijal. Ah, dipakai di ini juga, di mana, di mulutnya para eh, lelaki. Faqala lahu Ibnu Sirin, lalu Ibnu Sirin berkata kepadanya, antara rajulun, kamu lelaki yang tuazinu, yang kamu apa, menyenandungkan azan, fi Ramadan, di Ramadan, qabla subhi, sebelum subuh.
Artinya apa? Karena kalau dengan begitu tidak boleh hubungan seksual lagi, ini furujan nisa, dan juga tidak boleh makan lagi. Nah, ini. Nah, itu maksudnya khotam. Ya. Faqala na'am. Ya, orang itu kemudian ngaku. Waro'a akharu. Orang lain juga melihat annahu kana yasubbu zaid fi zaitun. Dia menuangkan minyak ke dalam zaitun. Padahal ya kalau sekarang mungkin beda contohnya ya. Kamu apa si orang ini kalau sekarang apa menuangkan bimoli ke dalam sawit. Nah, ini contoh yang kekinian. Dia menuangkan minyak goreng apa bimoli misalnya atau apa ke dalam minyak sawit. Faqala lahu Ibnu Sirin kemudian bilang in kana tahtaka jariyatun, kalau kamu punya seorang budak perempuan fahiya ummuka, dia itu ibumu. Qad subiyat, dia telah ditangkap dan sebagai budak, wabi'at, dan dijual, washtaraitaha anta, dan kamu membelinya, wala ta'rif, dan kamu tidak mengenalnya. Fakana kadzalika. Ya enggak? Masalahnya kadang denial ya. Kita kalau nanya anu kayak gini-gini ya. Guruku pernah cerita dulu ada seorang ayatullah di Iran namanya Ayatullah Bahjat ya. Ada orang mau nikah eh, kemudian nanya ke Ayatullah Bahjat ini gimana aku nikahi nggak perempuan ini, cewek ini gitu. Kemudian Syekh apa Ayatullah Bahjat itu buka Quran, itu istikharah ya nyari nyari isyarat istisyarah juga bisa dibilang nyari isyarat dari Quran dapat ayat tajri min tahtihal anhar. Enggak enggak. Oh, bukan kata si syekhnya kemudian begitu tahu ayat itu, begitu ngelihat ayat itu kata si apa Ayatullah Bahjat jangan ya jangan jangan nikah. Nah, tapi orang yang nanya ini dia udah tahu dirinya nggak ngerti apa-apa kayak gitu, nanya ke Ayatullah yang paham yang arif gitu, begitu dikasih tahu denial. Masa sih kan kan ayatnya jelas itu kan ayat surga, tajri min tahtihal anhar kan jelas itu. Nah, kan dia kejebak di ayatnya. Ini kan ayat juga surah ya. Dia kejebak di ayatnya, tapi dia nggak nyampe ke maknanya. Kata si eh, syekhnya apa Ayatullah baca tapi nggak bilang kenapanya. Yang pasti dia karena ngelihat ayat itu jangan gitu. Tapi orangnya denial, ya akhirnya ya udah dia tetap nikah. Setelah nikah, setelah sekian lama, kemudian dia datang lagi ke Ayatullah Bahjat itu. Mohon maaf ya, Syekh ya Ayatullah, ya apa Mbah gitu ya. Saya kemarin nolak saran dari jenengan, ternyata benar istri saya itu haidnya nggak berhenti berhenti kata. Ya, aku kan udah bilang kata saya. Ayatullah, kan surga. Apa sungainya ngalir terus gitu. Kamu sih gitu. Nah, kayak gitu nggak percaya. Nah, jadi mending kalau anu ya, kalau apa jadi hati-hati ya gampangnya ya, minta saran ke orang bijak ke orang kayak gitu hati-hati ya. Kalau nggak siap melaksanakan, mending nggak usah nanya sekalian gitu. Mending minta doa gitu, ya kan? Mending minta doa, semoga baik-baik semuanya, semoga apa semuanya ya gitulah ya. Kalau minta saran, minta apa, pastikan sanggup melaksanakan. Eh, Ribet sendiri soalnya. Dia udah ngelihat tembus kemana gitu, kita denial ya ribet sendiri. Ya. Ya, jadi fandur maka lihatlah khatmal afwahi, penutupan ya mulut wal furuj dan kemaluan bil khatam atau khatim dengan cincin, musyarikan itu mirip ya lil adzan bagi adzan qabla subhi sebelum subuh, fi ruhil khatam dalam ruhnya cincin. Apa huwa al man'u. Nah, yaitu apa? Al man'u ya mencegah, menghalangi. Wa in kana meskipun cincin itu yang mukhalifan ya berbeda fi suratihi di dalam surahnya, di dalam
citranya, dalam bentuknya. Wakis dan kiaskanlah alama dzakartuhu kepada apa yang telah aku sebutkan, malam azkurhu apa yang tidak aku sebutkan. Baik, ini kita akan baca pekan depan. Cukup ya. Intinya sekarang di poin ini adalah ada paralel, ada korespondensi antara alam bawah dengan alam atas. Nah, itu kunci untuk memahami ayat, ya, untuk memahami simbolisme. Hmm. Baik, demikian semoga berkah. Terima kasih yang bertahan sampai akhir ini ya. Semoga berkah, semoga masuk ilmunya ya. Semoga bermanfaatnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, demikian.